damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita berada dalam masa Prapaskah, tepatnya hari biasa pekan pertama masa Prapaskah, Sabtu 27 Februari 2021. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Bersama dengan saya, Suster Raimunda KSCC, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, syukur dan terima kasih atas rahmat yang kami terima. Syukur dan terima kasih atas kesehatan, umur panjang, dan cinta yang kami terima yang berasal daripada-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah dalam hati kami masing-masing agar dapat memahami sabda-Mu yang akan kami renungkan ini. Doa ini kami mohonkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani berbuat lebih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejenak kita kembali melihat Injil yang baru saja kita dengarkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada sebuah ilustrasi. Seorang pemuda dipecat dari pekerjaannya. Alasan sebenarnya adalah masalah miskomunikasi. Si pemuda dipecat. Dia merasa marah, kecewa, tetapi semuanya sudah terlanjur. Sang pemuda sangat marah. Ia sangat benci kepada mantan bosnya itu. Selang beberapa bulan ia mendapat pekerjaan di tempat baru. Rasa benci masih tertanam di dalam hatinya. Ia bergumul bagaimana cara menghilangkannya. Akhirnya ia sadar bahwa satu-satunya cara menghilangkan rasa benci ialah dengan menemui mantan bosnya. Pertemuan pun terjadi. Keduanya tersaling terbuka. Antara yang satu dengan yang lain mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya masing-masing. Pertemuan itu sungguh memulihkan kembali hubungan mereka. Setelah itu, sang pemuda pulang dengan hati lega. Rasa benci tidak ada lagi di hatinya. Langkah yang ditempuhnya ternyata memberi dua keuntungan sekaligus. Ia terbebas dari rasa benci
dan bosnya itu terlepas dari rasa bersalah. Berani berbuat lebih. Musuh berarti seseorang atau sekelompok yang tidak baik kepada kita, sehingga kita cenderung untuk membenci mereka. Setiap orang memiliki cara yang berbeda. Ada membenci dengan cara mungkin mendiamkan, menjaga jarak, cuek, pura-pura tidak mengenal, dan tidak mau tahu, dan lain sebagainya. Ada juga dengan cara menggebu-gebu menceritakan pada siapapun yang dia jumpai. Sementara orang yang demikianlah yang harus kita kasihi menurut pesan Injil yang baru saja kita baca. Tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Namun pesan Yesus hendaknya kita mengasihi mereka. Karena jika kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, apakah yang menjadi upah kita? Justru dengan berani mengasihi musuh, mendoakan, terlihatlah kualitas iman kita dalam sikap berbuat lebih. Dalam Injil Yesus menegaskan, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna adanya. Berani berbuat lebih. Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi dan mendoakan musuh. Namun alasan utama ajaran ini adalah karena Allah mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, dan kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kejahatan hanya mendatangkan penderitaan dan kerugian bagi diri sendiri. Maka pilihan yang ada bukan membalas kejahatan seseorang, namun berdoa baginya, mengasihinya, dan memberikan pengampunan yang menyembuhkan. Mengasihi dan mendoakan kebaikan musuh pasti memberi rasa damai di hati, sambil percaya bahwa Allah membantu untuk mengubah dirinya. Membalas kejahatan dengan kebaikan pasti menghasilkan positif kedua belah pihak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus menegaskan, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna adanya. Marilah kita sejenak mengingat kembali apa yang menjadi kelemahan kita. Mungkin kelemahan itu yang sering kita lakukan. Dari sisi manusia kita akan mencari pembelaan bahwa jatuh ke dalam dosa yang sama adalah hal yang wajar. Awalnya kita berniat, namun tidak dapat bertahan dalam niat yang baik itu. Bahkan kita cenderung untuk membiarkannya karena sudah menjadi suatu kebiasaan tanpa usaha untuk memperbaikinya. Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi sempurna sebagaimana Allah Bapa di surga. Matius 5 ayat 48. Yesus tidak pernah memberi perintah yang tidak bisa kita jalankan. Karena itu, supaya kita menjadi sempurna, marilah kita mulai dari diri sendiri. Kita melihat ketidaksempurnaan diri, cacat celah, dan kelemahan kita. Kita mohonkan rahmat agar kita bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan tersebut. Hanya dengan rahmat Allah lah yang memampukan kita untuk dapat mengikis kelemahan-kelemahan kita. Yang terpenting adalah kita mau bekerja sama dengan rahmat itu, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama atau kelemahan yang sama. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia baru
yang makin hari makin dipulihkan, yang makin hari makin menyerupai Bapa, yang menghendaki kita sempurna seperti Dia. Berani berbuat lebih. Tuhan menciptakan matahari dan menurunkan hujan, baik untuk orang benar maupun orang yang berdosa. Bagi orang benar, karunia mendorongnya untuk lebih menebarkan ragi kebaikan. Bagi orang berdosa, karunia itu mendorong pertobatan dan pembaharuan diri. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita menutup permenungan kita ini dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas sabda-Mu. Semoga kami mengandalkan kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami agar menjadi manusia yang mampu berbuat lebih, bukan sekedar mengasihi yang berbuat baik, melainkan mampu mengasihi musuh-musuh kami. Jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu dan terang bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.